Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara install dan konfigurasi Userman pada Mikrotik yang biasanya itu digunakan untuk membuat akun user hotspot. Sebelum mendownload paket Userman, kalian lihat dulu versi Mikrotik kalian. Ke sistem, kemudian resource. Di sini saya menggunakan router OS 6.47.1 yang stable. Untuk si tipe routernya saya menggunakan RB750 dan arsitekturnya itu MIPS-B. Selanjutnya kita masuk ke browser. Kita cari di website mikrotik.com. Kemudian ke software. Kita cari di sini terlebih dahulu apakah versi kalian itu ada. Berhubung saya menggunakan versi 6.47.1, di sini tuh tidak ada. Kalian bisa mencarinya di download archive. Kemudian kalian cari berdasarkan versi kalian. Karena saya menggunakan yang stable, saya cari yang dari yang stable. Kita ke bawah. Nah, yang stable release 3. Kemudian kita cari yang 6.47.1. Nah, ini. Kemudian kita lihat si arsitektur kita. Saya menggunakan arsitektur MIPS-BE. Kita cari yang MIPS-BE. Di sini versi arsitektur untuk MIPS-BE. Kita cari yang all package. Nah, kita download. Oke. Kita tunggu. Kemudian setelah selesai kita buka filenya. Kita ekstrak dulu. Kemudian kita cari user manager. Nah, ini. Cara menginstalnya itu cukup mudah. Anda tinggal masuk ke file. Kemudian simpan si instalan tadi di folder terluar. Kita drag saja ke folder terluar. Sudah. Kita lihat dulu apakah user manager sudah terinstall apa belum. Itu di sistem, kemudian package. Di sini si user manager belum terinstall. Untuk menginstalnya, Anda tinggal restart saja router kalian. Kita ke sistem, kemudian reboot. Kita tunggu sampai router menyala kembali. Ciri si router Anda sudah menyala kembali, Anda bisa melihat lampu indikatornya sudah menyala secara normal. Kita reconnect. Secara otomatis, file installer yang tadi kita kopikan akan terdelete secara otomatis. Dan kita lihat di package, user manager itu sudah terinstall. Cara mengakses user manager itu, kita tinggal masuk saja ke alamat IP dari si port kita. Kita lihat dulu. Kita cek dulu alamat IP-nya, IP config. Nah, untuk default gateway-nya itu 192.168.23.1. Kita langsung menuju ke gateway-nya. Kita kopikan ke web. Di sini kita pakai ujungnya itu pakai /userman. Nah, di sini itu muncul pesan error 404 not found. Jadi si userman itu tidak bisa diakses lewat port yang disetting untuk hotspot. Jadi dia itu harus di port yang lain. Kita awalnya terhubung dengan port yang sudah terkoneksi ke hotspot. Nah, kemudian kita coba pindahkan ke port 2 yang di bypass, tidak disetting hotspot. Kemudian kita cek IP-nya lagi. Nah, IP-nya 192.168.22.1. Kita rubah 22.1 userman. Nah, dia itu bisa muncul. Kita loginnya secara defaultnya itu admin dan passwordnya itu kosong. Langkah pertama yang dilakukan untuk mengkonfigurasi si userman, kita setting dulu radius untuk userman. Kita ke radius, tambah. Di sini yang di checklist itu hanya hotspot saja. Kemudian addressnya, yaitu address yang akan diakses oleh si userman tadi. Misalkan kita 127.168
1 kemudian passwordnya tergantung kalian. Kalau passwordnya misalkan saya menggunakan password pojok 123, kemudian kita oke. Kembali lagi ke web username, kita masuk ke router, kemudian add new. Nah, kita namanya router utama saja, kemudian IP addressnya yang tadi kita masukkan 127.0.0.1, kemudian secretnya yang tadi kita masukkan juga pojok 123, kemudian kita add saja. Selanjutnya kita akan coba membuat profil untuk voucher kita. Kita masuk ke profil, kita buat dulu limitation ya, kita tambahkan, kita new. Nah, kita kasih nama 2 GB. Nah, di sini terdapat beberapa tab, yaitu download, upload, transfer, dan uptime. Untuk download yaitu total maksimum download si user. Untuk upload juga sama, yaitu maksimum upload si user. Nah, sedangkan untuk transfer yaitu akumulasi dari keduanya. Berhubung kita akan membuat yang 2 GB, kita yang akumulasi saja, yaitu 2 GB di transfer. Untuk uptime itu kita kosongkan saja, jadi waktunya unlimited. Kemudian kita add. Nah, selanjutnya kita masuk ke profil, tambahkan, kita kasih nama paket 2 GB, create. Kemudian kita add new limitation, kita centang yang 2 GB tadi, paket 2 GB, add. Di sini kita sudah membuat profil untuk voucher. Untuk membuat akun voucher, kamu bisa masuk ke user. Untuk pembuatan akun di username, terdapat 2 pilihan. Anda bisa membuatnya satu-satu, ataupun Anda bisa membuatnya banyak sekaligus. Kita coba yang banyak sekaligus, yaitu batch. Kita akan membuat berapa user. Misalkan kita akan membuat 10 user. Di awal username, kita mau nambahin kata apa. Kita misalkan TKJ. Untuk username lain, ini panjang si username tadi. Akan tetapi si username prefix itu tidak termasuk ke username lainnya. Jadi 6 digit itu jadi 6 digit di belakang TKJ. Nah, untuk password same as login, jika kita centang, maka dia itu tidak akan menggenerate si passwordnya, jadi cuma username saja yang untuk loginnya. Kita jangan centang karena kita butuh passwordnya. Untuk profilnya, kita pilih yang paket 2 GB saja. Kemudian add. Nah, secara otomatis dia itu akan menggenerate username dan passwordnya. Anda bisa menyimpannya lewat CSV, yaitu ke generate CSV file. Kemudian download. Izinkan. Oke. Kita rubah tipe filenya menjadi CSV. Oke, kita buka. Apabila Anda ingin mencetaknya, Anda tinggal mengimportkan si CSV file ini. Di sini sudah terdaftar. Sekarang kita akan mengintegrasikan username ini dengan hotspot yang sudah diinstal sebelumnya. Kita masuk ke Winbox, kemudian kita masuk ke IP, kemudian hotspot. Kita masuk ke server profile. Nah, yang hsprof 1 yang sudah disetting sebelumnya. Kemudian radius, use radius. Kita tinggal oke saja. Setelah itu Anda bisa mengganti si login untuk username tadi. Anda bisa masuk ke customer. Nah, ini untuk ownernya yang tadi. Kemudian kita bisa mengeditnya ataupun kita menambahkan akun baru. Kita edit saja. Yang loginnya admin, passwordnya mimin. Permissionnya owner. Kita save.
Kita coba logout. Kita menggunakan admin. Nah, invalid. Kita coba mimin. Nah, sudah. Mungkin cukup sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.